Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemarin ibarat video yang barusan tentang kita sudah pelajari tentang pengertian ilmu waris, terus hukum-hukumnya, terus juga dasar-dasar hukum tentang ilmu mewaris ini. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang sebab-sebab seseorang mendapat warisan. Dalam kajian fikih Islam, hal-hal yang menyebabkan seorang mendapatkan warisan ada 4. Yang pertama yaitu sebab nasab atau bisa disebut dengan hubungan keluarga. Nasab yang dimaksud di sini adalah nasab hakiki, artinya hubungan darah atau hubungan kerabat, baik itu dari garis atas atau leluhur si mayit tersebut yang disebut dengan usul, garis keturunan yang disebut dengan furu', maupun hubungan kekerabatan garis menyimpang hawashi, baik laki-laki maupun perempuan. Itulah yang disebut dengan nasab hakiki. Seperti contoh misalnya, seorang anak akan memperoleh harta warisan dari bapaknya dan sebaliknya, atau seseorang akan memperoleh harta warisan dari saudaranya dan lain-lain. Ini firman Allah sudah disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 7. Itu yang pertama. Terus sebab yang kedua itu adalah sebab pernikahan yang sah. Yang dimaksud di sini adalah suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah. Pada bab kemarin kita sudah membahas tentang bab pernikahan. Jadi pada pernikahan yang sah itu akan menjadi penyebab seorang mendapatkan warisan. Seperti suami istri itu. Terus sebab yang ketiga yaitu adalah sebab wala. Wala ini disebut juga dengan jalan memerdekakan budak. Seorang yang memerdekakan hamba sahaya berhak mendapatkan warisan dari hamba sahaya tersebut kala ia meninggal. Jadi ketika dia membebaskan seorang budak, terus suatu hari budaknya meninggal, maka dia berhak untuk mendapatkan warisan dari budak tersebut. Seperti hadisnya Nabi, innamal wala'u liman a'taqah. Innamal wala'u, sungguhnya wala itu liman a'taqah, beruntuk orang yang memerdekakan. Jadi wala ini hanya untuk orang yang memerdekakan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Juga ada hadis disebutkan al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Wala itu sebagai keluarga, seperti keluarga karena nasab. Jadi wala itu bisa disebut dengan keluarga juga. Ini menurut hadis Nabi riwayat At-Tabrani. Terus sebab mendapatkan warisan yang keempat yaitu adalah sebab kesamaan agama. Ketika seorang muslim meninggal sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, baik ahli waris karena nasab, nikah ataupun wala, maka harta warisannya dipasrahkan kepada Baitul Mal untuk maslahat umat Islam. Hal tersebut disandarkan pada sabda Rasulullah SAW, ana warithu man la waritha lahu, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Artinya, aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Jadi diumpamakan Nabi Muhammad itu adalah ahli waris dari orang yang sudah tidak mempunyai ahli waris. Jadi sebab-sebab nasab sebab menerima ahli warisan yang keempat itu karena sebab kesamaan agama. Itu. Terus hal-hal yang menyebabkan seorang tidak mendapatkan harta waris. Dalam kajian ilmu faraid, hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan masuk dalam pembahasan mawani'ul irs, penghalang-penghalang warisan. Penghalang yang dimaksud ini adalah
hal-hal tertentu yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan. Padahal pada awal mulanya ia merupakan orang-orang yang semestinya mendapat harta warisan. Orang yang terhalang ini disebut dengan mamnu'ul airs atau mahjub bil wasfi. Mereka adalah, siapakah orang-orang itu? Orang-orang itu yang pertama adalah pembunuh al-qatil. Orang yang membunuh salah satu anggota keluarganya, maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh. Itu. Jadi pertama, pembunuh yang membunuh salah satu keluarganya, maka dia tidak berhak menerima harta warisan tersebut, meskipun si pembunuh itu mempunyai hak dalam ahli waris. Itu. Yang kedua adalah budak. Seorang budak tidak berhak mendapatkan warisan dari tuannya. Jadi seorang budak ketika tuannya meninggal, dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah murtad, artinya keluar dari agama Islam. Nah, orang yang murtad ini tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Jadi kalau ada salah satu dari keluarga kalian itu keluar dari agama Islam, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarga kalian yang meninggal itu. Sekalipun dia itu anak ataupun orang tua, kalau sudah keluar dari agama Islam, maka dia tidak berhak mendapat warisan. Sebab yang keempat adalah perbedaan agama. Perbedaan agama ini seperti contohnya orang non-muslim, atau bisa disebut juga dengan orang kafir, itu tidak berhak mendapatkan warisan dari orang Islam meskipun itu keluarganya. Begitu juga sebaliknya, orang Islam juga tidak berhak mendapatkan warisan dari orang non-muslim. Seperti itu. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yarithul muslimul kafirah wa la yarithul kafirul muslim. Orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta dari orang Islam. Muttafaqun alaih. Itu yang bisa menghalangi mendapatkan harta warisan. Jadi ada empat yang tidak berhak mendapatkan harta warisan. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau bisa kita lanjut ke ahli waris yang tidak bisa gugur haknya. Dalam pembagian harta waris terkadang ada ahli waris yang terhalang mendapat harta warisan karena sebab tertentu. Dan sebagian lain ada juga yang tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Akan tetapi ada beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalangi walaupun semua ahli warisnya ada. Jadi ahli waris itu tidak akan pernah bisa kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan meskipun ada orang yang tidak ada yang meskipun ada yang menghalangi. Nah, di sini orang yang tidak bisa gugur haknya itu yang pertama adalah anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu tidak akan bisa hilang gugur haknya dalam mendapatkan warisan. Yang kedua adalah anak perempuan. Anak perempuan juga. Terus yang ketiga adalah bapak, yang keempat ibu, yang kelima suami, yang keenam adalah istri. Jadi keenam tersebut tidak bisa kehilangan haknya dalam mendapatkan harta warisan. Mungkin seperti itu dulu yang bisa disampaikan pada video kedua ini. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya, itu tentang permasalahan ahli waris. Di sini akan bahas masalah-masalah yang ada di ahli waris, dan banyak hal tersebut yang akan nanti kita akan bahas. Makanya sebelum ini berlanjut, video dari awal
sampai yang sekarang ini dipahami betul, karena nanti ada apa ya, ada kaitannya dengan yang akan kita bahas untuk berikutnya. Dapat saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.